sebelum namanya disebut, dengan takut, sebelum ia digambarkan sebagai penyihir. Calon Arang adalah seorang ibu, dan anaknya ditolak oleh seluruh desa di Jawa Timur. Ada cerita yang tidak pernah selesai. Ia hanya berpindah mulut, dari api unggun ke kamar tidur anak-anak, dari wayang ke bisik orang tua. Orang-orang berkata, wabah datang karena kutukan, tapi tak ada yang mau melihat tanah yang rusak, air yang tercemar, dan hutan yang dilukai perlahan. Kemarahan itu tidak lahir dari kegelapan, tapi dari kesunyian yang terlalu lama. Inilah kisah Calon Arang, bukan tentang sihir semata, tapi tentang perempuan yang disingkirkan dan alam yang ikut bicara. Di Jawa Timur, ada cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia tidak hidup di buku sejarah, tetapi di ingatan orang tua. Ia tidak tinggal di prasasti, tetapi di tanah, di sungai, di hutan yang menua bersama waktu. Cerita ini berpindah dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Berubah bentuk, namun tidak kehilangan inti. Namanya Calon Arang. Sebagian orang menyebutnya penyihir, sebagian lagi menyebutnya kutukan. Tetapi mereka yang mendengar lebih lama tahu, cerita ini lebih tua dari semua tuduhan itu. Ini bukan kisah tentang kejahatan semata. Ini kisah tentang seorang perempuan yang terlalu tahu, tentang alam yang terlalu lama dilupakan, dan tentang masyarakat yang lebih memilih mencari kambing hitam daripada memperbaiki luka. Dengarkan pelan-pelan, karena kisah ini tidak berteriak. Ia merayap, ia mengendap, ia tumbuh seperti akar. Desa Girah terletak di perbatasan antara hutan tua dan ladang padi. Tanahnya hitam, subur, dan lembab. Setiap pagi, kabut turun rendah, membungkus romerama bambu, seolah menutup rahasia yang tidak boleh dibuka. Di siang hari, Girah tampak damai. Anak-anak bermain di tepi sawah. Perempuan menjemur padi. Lelaki pergi ke ladang. Namun, jika tinggal lebih lama, seseorang akan merasakan sesuatu yang aneh. Desa ini seperti menahan napas, seolah-olah sesuatu sedang menunggu. Di ujung desa, dekat hutan, berdiri sebuah rumah kecil. Kayunya tua, atapnya ditumbuhi lumut. Di sanalah Calon Arang tinggal. Tak ada yang ingat kapan ia mulai tinggal di sana. Ia seolah selalu ada, seperti pohon besar yang tumbuh sebelum orang-orang belajar memberi nama. Orang-orang tidak menyapanya, bukan karena ia kasar, tapi karena ia berbeda. Calon Arang tidak pernah belajar di padepokan. Ia tidak bersujud pada guru lelaki. Ia tidak menyalin kitab-kitab kerajaan. Ia belajar dari hutan. Ia mengenal daun yang bisa menurunkan panas, akar yang menghentikan darah, kulit kayu yang membuat orang tertidur, dan bunga yang membuka mimpi. Ia tahu kapan hujan akan datang bukan dari langit, tetapi dari bau tanah. Ia tahu kapan wabah akan muncul bukan dari doa, tetapi dari perilaku serangga. Pengetahuan seperti itu membuat orang takut, karena pengetahuan yang tidak bisa dikendalikan selalu dianggap ancaman. Maka orang menyebutnya sihir, padahal itu hanya ilmu yang lahir dari kesabaran dan kedekatan dengan alam. Calon Arang memiliki seorang putri, namanya Ratna Manggali. Gadis itu tumbuh di antara bau tanah basah dan suara hutan malam. Wajahnya lembut, matanya jernih, senyumnya jarang pudar. Namun, tak satu pun pemuda datang melamar. Setiap niat berhenti di depan pintu orang tua. Itu anak Calon Arang, kata mereka. Kalimat itu cukup. Ratna melihat temannya menikah satu persatu. Ia ikut menyiapkan sesaji, ikut menari, ikut tertawa, tetapi setiap pesta selalu berakhir dengan sunyi di dadanya. Suatu malam, ia menangis. Tangis itu tidak keras, tidak menjerit, tapi tanah mendengarnya. Calon Arang mendengar tangisan itu. Ia tidak marah pada anaknya, ia marah pada dunia. Malam itu, bulan berwarna merah. Ia berjalan ke hutan tanpa membawa apapun kecuali luka. Di bawah pohon tua, ia membuka rambutnya, menempelkan tangan ke tanah, dan memanggil dua gebukan sebagai dewi jahat, tetapi sebagai wajah alam
yang lelah disakiti. Ia menari, dan ketika perempuan menari bersama tanah, alam mendengarkan. Beberapa hari setelah malam itu, Girah berubah. Sumur menjadi pahit. Padi menguning sebelum waktunya. Anak-anak demam. Orang-orang mati. Namun, tak ada yang mau melihat bahwa hutan telah ditebang terlalu banyak. Sungai dijadikan tempat membuang bangkai. Tanah dipaksa menanam tanpa istirahat. Mereka hanya melihat satu wajah. Calon Arang. Perempuan selalu menjadi kambing hitam paling mudah. Namanya diucapkan seperti kutukan. Anak-anak ditakut-takuti dengannya. Perempuan yang berani bicara bisa makan dengannya. Ia dijadikan monster agar desa bisa merasa benar. Padahal monster itu lahir dari ketakutan mereka sendiri. Kabar wabah sampai ke Raja Erlangga. Raja tidak bertanya mengapa. Ia hanya ingin tenang. Maka ia mengirim Empu Baradah, seorang pendeta lelaki dengan kitab, doa, dan kuasa negara. Empu Baradah tidak datang untuk mendengar. Ia datang untuk menundukkan. Ia tahu pengetahuan perempuan tidak bisa dikalahkan dengan pedang. Maka ia menggunakan tipu daya. Muridnya, Empu Bahlil, diperintahkan menikahi Ratna. Untuk pertama kalinya, Ratna dipilih. Calon Arang percaya, dan kepercayaan adalah senjata paling tajam. Pada malam sepi, kitab Calon Arang diambil. Bukan kitab kegelapan, kitab tentang alam, tentang hidup dan mati, tentang keseimbangan. Tanpa kitab itu, Calon Arang bukan apa-apa. Pengetahuan perempuan dirampas. Lalu, perempuan disebut lemah. Calon Arang datang menantang. Namun, ia sudah dilucuti. Mantranya patah, doanya hampa. Ia kalah bukan karena jahat, tapi karena sendirian. Calon Arang mati. Wabah perlahan surut. Namun, hutan tetap rusak. Sungai tetap keruh. Tanah tetap luka. Dan cerita ditulis oleh mereka yang berkuasa. Ia disebut penyihir, agar manusia tidak perlu berubah. Namanya masih hidup di tanah retak, masih berbisik di hutan, masih muncul setiap kali perempuan dibungkam dan alam disakiti. Ia bukan monster, ia peringatan, dan peringatan, jika diabaikan, selalu kembali dalam bentuk yang lebih keras. Mungkin, setelah cerita ini selesai, yang tertinggal bukan lagi wajah Calon Arang, melainkan pertanyaan kecil di dada kita sendiri. Berapa banyak kemarahan yang lahir karena tidak didengar? Berapa banyak luka yang berubah menjadi bencana hanya karena dianggap berlebihan? Dan berapa banyak perempuan, alam, dan suara sunyi yang kita sebut berbahaya, padahal sebenarnya hanya lelah menunggu keadilan? Calon Arang bukan sekadar tokoh gelap dalam cerita lama. Ia adalah cermin tentang apa yang terjadi jika manusia terlalu lama memalingkan wajah dari luka. Tentang bagaimana alam, tubuh, dan perasaan yang ditekan akhirnya berbicara dengan cara yang kita sebut bencana. Dari kisah ini, kita belajar satu hal penting. Yang tidak dirawat akan membusuk, yang tidak didengar akan berteriak, dan yang terus dilupakan akan kembali menghantui. Maka, jika hari ini kita masih diberi waktu untuk mendengar, untuk merawat, untuk memperlambat langkah, dan melihat sekitar, barangkali itulah sihir paling tua yang pernah dimiliki manusia, kesadaran. Dan selama kita masih mau belajar, mendengar, mungkin kisah seperti Calon Arang tidak perlu terulang lagi dalam wujud yang lebih kejam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh, mengingatkan, atau membuatmu berpikir, jangan simpan sendiri. Berikan komentar, kisah apa lagi yang mau kami ceritakan. Silakan like, share, dan subscribe agar cerita-cerita lama tetap hidup. Bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pengingat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.